Halo kawan-kawan YouTube, kembali lagi di channel Nona Merauke. Nah kawan-kawan, video kali ini tuh cara bagaimana bikin kis atau orang Belanda bilang hart tartar. Jadi seperti pie tapi isinya keju, telur dan sebagainya gitu. Kali ini saya bikin yang brokoli salmon kawan-kawan. Saya suka sekali, saya rasa kalian juga pasti suka. Dan bikin tuh cuma gampang saja, spesial kalau kalian yang tinggal di luar Indonesia pasti gampang dapat bahan. Dan ini kis saya bikin juga untuk kita punya cateringan yang untuk habis. Jadi bagaimana caranya bikin kawan-kawan? Mari kita langsung lihat. Kita langsung mulai kawan-kawan. Di sini saya menggunakan tepung terigu atau tepung serbaguna 500 gram. Supaya cepat, saya punya kitchen mixer ya kawan-kawan, yang untuk khusus mengaduk dough, dan saya pakai 250 gram butter. Jika suka asin kawan-kawan, tambahkan 1 sendok teh garam. Usahakan kawan-kawan butter yang kita mau pakai ini dalam keadaan dingin kulkas, dan sebelum kita campur ke dalam tepung, usahakan potong kecil-kecil supaya gampang di mixer dengan dough mixer ini kawan-kawan. Setelah itu kita lanjut, kita mixer sampai tepung dan butter tercampur jadi satu dan kelihatan seperti butiran-butiran pasir. Setelah itu kawan-kawan, ya jadi dia sudah kayak tercampur. Kita tambah telur 2 butir kawan-kawan. Ini saya langsung saja di sini. Jangan lupa kawan-kawan, kalau adonan pada saat dicampur masih belum bagus, boleh ditambahkan 2 sendok makan air. Jadi dia kayak begini kawan-kawan ya. Dan ini sudah ya. Nah setelah itu kan kita buka. Ini hasilnya kayak gini kawan-kawan. Setelah adonan semua di atas meja, kita ulenin kawan-kawan sehingga adonan menjadi satu bagian. Jadi atau sudah tidak terpisah-pisah, baru kita masukkan ke dalam kantong plastik dan kita diamkan di dalam kulkas 30 menit. Sementara itu kita masak salmonnya. Di sini kawan-kawan, saya punya daging salmon, bawang bombay dan bawang merah sudah saya cincang, brokoli dan sedikit bloemkool. Ini saya sudah potong ya kawan-kawan, tinggal ini. Jadi ini saya potong-potong dulu. Potong sesuai selera kalian kawan-kawan, tapi di sini saya potong-potong kecil-kecil, dadu-dadu begitu kawan-kawan, karena ini saya ambil badan dari daging salmon. Nah kawan-kawan, ini sudah. Sekarang kita masak. Minyak goreng kawan-kawan. Di sini kawan-kawan saya punya bawang bombay dan bawang merah yang sudah saya cincang-cincang sesuai yang saya mau ya. Dan setelah itu kita tumis sampai harum dan kita tambahkan sedikit merica. Terus kita tumis lagi sampai bawang bombay dan bawang merahnya layu. Dan kita tambahkan brokoli yang tadi sudah saya bersihkan dan saya potong kecil-kecil kawan-kawan. Di sini brokolinya dan bunga kolnya saya potong kecil-kecil karena saya mau bikin mini kis ya. Jadi kita harus potong kecil-kecil. Nah, setelah kedua-duanya masuk, kita tumis sampai layu dan lanjut kita tambahkan salmonnya. Aduk-aduk kawan-kawan dengan baik dan masak hingga salmon betul-betul mateng, dan kita tambahkan garam juga penyedap rasa kawan-kawan. Setelah itu kita aduk-aduk kembali sampai kalian yakin betul-betul semua salmonnya sudah matang. Dan setelah itu kita siap untuk mau digunakan ke dalam kisnya. Ya, ini sudah kawan-kawan ya. Di sisi lain kawan-kawan kita pakai keju, cream fresh ya. Dan sekarang mari kita siapkan adonan susu atau telurnya. Jadi di sini saya pakai cream fresh ya, dan saya pakai telur.
Seperti biasa kawan-kawan, resep akan saya tulis dalam description box ya. Setelah itu kita kocok kawan-kawan ya. Kocok atau aduk sampai tercampur rata kawan-kawan ya. Dan setelah itu kita tambahkan kejunya. Sampai tercampur rata, boleh juga pakai mixer ya kawan-kawan ya. Kalau kalian suka, tapi jangan terlalu lama. Lalu kita kasih masuk keju. Ya, nah sekarang kita lanjut. Kita sisihkan adonan telur tadi dan sekarang kita bikin kulitnya. Jadi kulitnya ini seperti ini kawan-kawan, keluar dari kulkas dan kita giling. Kawan-kawan, kulit daripada kis ini tidak sama dengan kulit lontar ya. Dia berbeda sedikit. Jadi seperti biasa kalian lihat resepnya di dalam description box. Dan ini begini. Pinggirnya saya gunting kawan-kawan. Ya. Di sini kali ini saya cuma bikin dengan tempat-tempat kecil karena sesuai dengan saya punya pesanan kawan-kawannya, jadi saya bikinnya seperti ini. Dan sekarang saya lanjut bikin lagi 2 kawan-kawan sebelum kita isi. Kawan-kawan, kis ini sama saja dengan tart. Jadi seperti kita bilang tart susu, kis ini kalau kita isi dengan brokoli dan salmon, jadi kita bisa sebut brokoli salmon tart. Dia lebih ke tart daripada ke pie kawan-kawan. Kalau pie itu sama seperti kalau kita di Indonesia ke pastel tutup gitu. Jadi kis ini asalnya dari Perancis dan kita sebut salmon brokoli tart kawan-kawan ya. Nah di sini kawan-kawan dia punya salem sini ya. Terus ini yang sudah kita bikin, ini kita kasih lubang-lubang dulu kawan-kawan. Lubang-lubang kan hati-hati kawan-kawan, jangan sampai cetakannya bocor ya. Nanti adonan akan keluar kalau bocor. Setelah itu kita isi sesuai selera kawan-kawan ya. Saya isi seperti ini, baru kita lanjut dengan isi adonan telur tadi. Aduk terlebih dahulu adonan telurnya supaya kejunya kena semua kawan-kawan. Nah setelah itu saya taburkan lagi keju di atasnya. Sedikit keju kalau kalian suka. Jadi seperti ini. Dan kita lanjut isi lagi yang 2 terakhir kawan-kawan. Ya, saya bikin lagi dulu, baru kita lanjut ini dimasukkan dalam oven. Nah, kawan-kawan ini sudah, sekarang saya kasih masuk di dalam oven. Jadi kalian lihat. Ya, saya masuk dalam oven. Jadi kawan-kawan kita kasih masuk di dalam api atas bawah oven 180 derajat. Dan itu dia di bawah. Ya, sampai masak terus sudah kawan-kawan. Jadi kawan-kawan kalau kalian bisa lihat ini sudah hampir ya. Jadi kita tunggu sedikit lagi dan dia sudah. Jadi kalau kalian lihat ya, jadi seperti kalian lihat ini sudah kawan-kawan ya. Sekarang kita bakar yang selanjutnya. Nah ini dia kawan-kawan hasilnya kis atau kita sebut salmon brokoli tart. Enak sekali kawan-kawan, kalian harus coba. Selamat mencoba. Nah kawan-kawan ini sudah selesai. Jadi saya punya pesanan ini cuma ini sisanya. Nanti sebentar kita potong satu ya.
untuk foto, tapi ini dia punya hasil ya. Jadi kawan-kawan, ini masih panas, tapi hasilnya seperti ini kawan-kawan. Kalau kamu orang lihat, ini hasilnya kawan-kawan. Ya, ini sebentar saya antar, nanti malam setelah saya balik baru kita potong ya. Ini enak kawan-kawan ya, karena saya suka brokoli sama salmon kawan-kawan. Dan banyak kejunya, makanya tuh enak betul-betul. Jadi ini dari sini. Ya. Dan kawan-kawan, setelah dipotong jadinya seperti begini. Ini tipis ya, kalau kalian bikin tebal, dia juga jadi seperti kayak begitu. Jadi kalian lihat. Loh, enak sekali kawan-kawan. Jadi kalau belum dipotong jadinya begini kawan-kawan. Kalau kita buka ya. Ya. Oke. Saya mau makan ini dulu kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, dia punya lumpia ini ya. Terus ini yang sisa yang tadi. Kita jalan sekalian ke acara kawan-kawan. Sip. Nah kawan-kawan, itu dia hasilnya dan gampang sekali. Yang jelas saya saja makan sampai 2, terus masih ada dia punya kulit sampai sekarang di dalam itu, cuma saya sampai detik ini belum sempat bikin. Nanti saya bikin lagi baru saya posting di Instagram ya. Nah, saya rasa sampai di sini video yang ini kawan-kawan. Terima kasih sudah nonton dan kita jumpa video selanjutnya. Bye bye semua.